Perkenalkan, aku Dimas, tukang sensus, dan di seberangku, Pak Sabri, seniorku di kantor. Akhir Mei 2019, aku nggak bisa pulang kampung. Di tengah kegelisahanku, Pak Sabri menawariku untuk pulang kampung ke Sulawesi Tenggara naik Avanza. Ini akan menjadi pengalaman pertamaku lintas provinsi di Sulawesi. Pukul 6, kami sudah memasuki Parigi. Tadi kami berangkat pukul 5 pagi demi menghindari buka tutup kebun kopi. Aku yang menumpang duduk di depan. Sebenarnya aku tidak enak dengan ketiga anak dan istri Pak Sabri. Namun, mereka menyuruhku untuk menemani Pak Sabri di depan supaya tidak ngantuk. Perjalanan di Parigi didominasi oleh pemandangan sawah di kanan dan kiri. Suasana begitu sejuk dan lengang. Diiringi lagu dangdut, Pak Sabri menjalankan kendaraan ini secara konstan. Power 1500 cc Avanza ini dirasa cukup untuk menjalankan kendaraan tidak begitu cepat, juga tidak begitu lambat. Di tengah perjalanan Parigi Poso, kami sempat berhenti sejenak di masjid. Naasnya, aku melihat ada tabrakan antara motor dan mobil. Perasaanku tak enak dan aku tak mau mengambil gambar. Pukul 10, kami tiba di Poso. Jalanan menyempit dan kendaraan didominasi oleh motor. Di sini kontur jalanan mulai berubah. Jalan yang tadinya lurus sekarang berkelok-kelok dan didominasi oleh naik turun. Garis yang memisahkan sekarang menjadi garis yang tiada putus. Kebun kopi dan kebun coklat yang mengapit jalan sekarang berubah menjadi tebing dan jurang. Salah sedikit dalam pengambilan keputusan berbelok akan dapat menjadi maut karena adanya beberapa tempat yang tidak ada relnya ketika kita nyelonong. Ketika malam datang, suasana berubah menjadi mencekam. Tidak ada lampu penerangan, serta jalan yang sempit memungkinkan kendaraan dari lawan arah untuk mengambil jalan kita. Untuk pengendara, disarankan tidak melalui jalan malam demi menghindari kejahatan dan kecelakaan. Sambil berjalan, aku mengorek sedikit informasi dari Pak Sabri tentang konflik Poso. Kebetulan, saat itu Pak Sabri sedang KKN di salah satu desa di Poso. Beliau menjadi saksi hidup mencekapnya Poso saat itu. Pukul 12, kami memasuki Morowali Utara. Motor-motor yang tadinya lalu lalang, sekarang sudah tidak ada. Jalanan sepi, kabut turun, serta gerimis mengundang. Jalanan yang mulus ini membuat Pak Sabri tak kuasa untuk tidak menginjakkan gas begitu dalam. Pak Sabri melaju kencang. Bantingan keras khas Avanza membuat Pak Sabri mengambil jalur lawan arah demi kenyamanan penumpang. Namun, sebelum masuk ke tikungan, beliau klakson terlebih dahulu. Beberapa kali aku meminta Pak Sabri untuk berhenti supaya aku bisa membuka kaca agar aku bisa menikmati langsung pemandangan khas Kart Sulawesi secara langsung. Seperti yang sering aku katakan kepada teman-teman, Tuhan sedang tersenyum ketika membuat Sulawesi. Jalanan yang mulus dan berkelok ini membuat nafsuku untuk cornering dengan motor semakin besar. Aku ingin naik motor untuk cornering di sini. Ketika berangkat tadi, Pak Sabri sebenarnya sudah mengisi penuh BBM kita. Namun, kita tidak mau mengambil resiko untuk kehabisan bensin di jalan. Ketika ada pom bensin di depan, kami berencana untuk berhenti untuk mengisi kembali BBM kita. Jalanan Morowali Utara dan Morowali yang begitu panjang ini membuat kami berhenti sekali untuk mengisi BBM kita secara full. Pak Sabri mengambil racing line jalanan seperti pembalap. Tentunya beliau telah berpengalaman di jalanan Sulawesi ini. Kami warga Palu sering menjulukinya sebagai sopir Palu Manado, julukan legend dan membanggakan saat itu. Untungnya kami penumpang tidak ada yang mabuk sehingga Pak Sabri tidak ragu untuk melajukan kendaraan ini secara cepat. Melanjutkan cerita Poso tadi, saat itu beliau sedang KKN dan tinggal di salah satu rumah warga yang dekat dengan kepala desa di Poso. Saat itu, rumah-rumah warga didominasi oleh umat Kristiani. Menurut beliau, konflik terparah terjadi di lingkungan masyarakat yang heterogen. Ketika salah satu masyarakat menjadi mayoritas, maka daerah tersebut biasanya aman. Aku menanyakan kepada beliau ihwal pembunuhan yang tidak manusiawi, penculikan orang,
serta pembakaran rumah. Beliau membenarkannya. Saat itu orang-orang mengungsi secara besar-besaran. Beliau menjadi salah satu kontingen terakhir yang meninggalkan kota Poso saat itu. Di tengah sweeping besar-besaran, status mahasiswa beliau membuat beliau selamat ketika memasuki pos pemeriksaan warga. Beliau akhirnya mengungsi ke Kendari. Semoga tidak terjadi lagi konflik yang menyengsarakan banyak umat. Begitu pesan beliau kepadaku sebagai generasi muda untuk menjaga kerukunan dan perdamaian. Menjelang maghrib, kami memasuki daerah Morowali. Daerah ini begitu bagus. Bagaimana tidak? Pendapatan asli daerah ini begitu tinggi. Bahkan beberapa waktu lalu, pertumbuhan ekonomi Morowali menjadi salah satu yang terbesar di Indonesia. Kami berhenti di salah satu masjid di Morowali untuk sholat maghrib serta membatalkan puasa hari ini. Aspal yang mulus, jalanan yang lebar serta bersih membuat kami benar-benar nyaman melewati jalanan ini. Rencananya, kami akan mengakhiri perjalanan hari ini di Morowali, menginap di salah satu kerabat Pak Sapri. Selepas kota Morowali, kami memasuki jalanan yang didominasi oleh hutan. Suasana semakin mencekam, gelap di mana-mana. Salah satu anggota penumpang, yakni anak Pak Sapri yang masih bayi, terus rewel ketika memasuki hutan. Rame-rame kami mengaji. Kami menyadari ada sesuatu yang tidak enak yang mengikuti mobil kami yang membuat anak Pak Sapri nangis begitu kencang. Padahal dari tadi anak Pak Sapri ketawa-ketawa serta cerita banyak. Pukul 8 malam, kami memasuki kompleks IMIP Industri. Ini merupakan pabrik pengolahan nikel terbesar di Indonesia. Pembangunan pabrik inilah yang mendorong pertumbuhan ekonomi di Morowali menjadi yang terbesar di Indonesia beberapa waktu lalu. Di pabrik ini juga yang menimbulkan kontroversi akan banyaknya tenaga kerja asing yang bekerja di pabrik ini. Pukul 9 kami tiba di rumah kerabat Pak Sapri. Disajikan seafood, kami melahap makanan ini begitu enak. Rencananya kami menginap di sini. Kami tidak bisa melanjutkan perjalanan di malam hari karena jalanan di depan begitu rusak. Kami memutuskan untuk menginap. Pada part berikutnya, aku akan bercerita bagaimana rusaknya jalanan di Morowali. Akan lubang yang menganga, akan jurang samping kanan kiri yang begitu dalam, serta jalanan yang didominasi oleh tanah liat.